Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadiran ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Pada malam ini dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih bab yang kelima insyaallah, bab yang keempat ya, pasal yang ketiga. Al-Faslu Tsalits, pasal ketiga, Taqdimul qarabin wan nudhur wal hadaya lil mazarat wal kubur wa ta'zimuha, yaitu mengagungkan kuburan serta melakukan kurban, nazar, kemudian hadaya di tempat-tempat yang dikunjungi sebagai tempat-tempat keramat atau kubur, yakni makbarah, tempat orang-orang yang dikubur di sana dari kalangan orang-orang yang diagungkan atau dimuliakan. Laqad saddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla turuqil mafdiyati ila syirk. Sungguh Nabi telah menutup semua celah jalan-jalan menuju kepada terbukanya dosa yang bernama syirik. Wa hadzara minha ghayatut tahdzir, dan Nabi memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras dalam masalah ini. Wa min dzalik, di antaranya mas'alatul kubur, itu masalah kubur. Kubur di sini yang dimaksud yakni makbarah, tempat manusia dikubur, bukan alam kubur. Kalau alam kubur kita tidak tahu dimensinya di mana. Alam kubur yaitu tempat manusia, ruh mereka ditempatkan. Jadi merupakan dimensi waktu. Kalau ada dunia, ada akhirat, maka antara keduanya adalah transisi antara dunia dan akhirat. Itulah alamul kubur. Beda dengan kuburan. Alamul kubur itu juga disebut dengan barzakh, di mana barzakh itu disifati dengan dinding yang tidak bisa ditembus. Dalam surah Al-Mu'minun
pada ayat 100, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka barzakhun, ada barzakh, dinding batas yang tidak bisa ditembus, ila yaumi yub'atsun, hingga datangnya hari kiamat. Jadi tidak bisa mendahului ke hari kiamat dan tidak bisa balik lagi ke dunia. Itu barzakh. Di sanalah dimensi ruh, yakni berada di waktu barzakh. Namun dia bisa ditempatkan di ruang-ruang yang dikehendaki Allah. Barzakh itu bisa ditempatkan di langit, seperti para nabi itu ditempatkan. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam, yaitu ruhnya, dimensinya barzakh dia, ruhnya Nabi Adam itu. Di mana? Di langit pertama. Sementara langit pertama adalah ruang. Dimensi ruangnya adalah langit, dimensi waktunya adalah barzakh. Itulah ruh orang-orang yang sudah mati, di antaranya ruh para nabi ditempatkan di ruang-ruang yang dikehendaki Allah. Nabi Yahya bin Zakaria di langit kedua. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan mereka, bertemu dengan apanya? Ruhnya. Dimensi mereka yaitu barzakh, itu dimensi waktunya. Dimensi ruangnya langit. Adapun jasadnya di mana? Jasadnya di bumi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Berarti jasad para nabi itu di bumi dan utuh, karena Allah haramkan tanah memakannya. Tapi ruhnya di alam barzakh. Alam barzakh, barzakh itu adalah dimensi ruang, dimensi waktu. Ruangnya adalah ada kalanya langit, bahkan ada kalanya Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Bahkan di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha, atasnya lagi ada surga. Ada ruh-ruh yang ditempatkan di surga. Itu dimensi ruangnya. Tapi tetap semua ruh itu dimensinya barzakh. Alamul barzakh atau alamul kubur. Beda dengan kuburan. Kalau kuburan di mana? Di bumi. Mana contohnya yang dekat sini? Hah? Mana yang dekat sini? Paling dekat Pengelok. Pengelok itu contoh kuburan. Nah, yang kita bahas di sini adalah pengagungan kepada kuburan. Berarti di mana? Di bumi. Kalau alam kubur sampean nggak tahu tempatnya di mana. Ini mas'alatul kubur. Waqad wada'ad dawabital waqiyah min ibadatiha. Dan Nabi telah meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuburan, yakni beribadah atau melakukan ritual ibadah di kuburan. Sudah diingatkan dengan yakni dalil-dalil yang nanti disebutkan. Wal ghulu fi ashabiha, dan juga menetapkan yakni aturan
Jangan sampai orang itu bersikap hulu kepada para penghuninya, berlebih-lebihan. Jadi Nabi sudah memberikan aturan yang jelas tentang kuburan itu sendiri secara fisik, dan juga aturan yang berkaitan dengan para penghuninya. Wa min dzalik, di antaranya yang pertama, annahu qad hadzara sallallahu alaihi wasallam minal ghulu fil awliya'i was salihin, bahwasanya Nabi telah memperingatkan bersikap hulu, berlebih-lebihan, jadi terhadap para aulia dan juga orang-orang saleh. Li'anna dzalika yu'addi ila ibadatihim, karena yang demikian ini akan menggiring manusia kepada bentuk peribadatan, yakni kepada mereka. Karena hulu itu nanti kalau dibiarkan lama-lama, orang itu melakukan berbagai macam, yakni ibadah kepada orang-orang yang dianggap memiliki karomah, yaitu para wali atau siapapun yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah. Faqala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu, berhati-hatilah kalian terhadap sikap hulu, yaitu berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu celaka karena sikap hulu ini. Hulu kepada para aulia wassalihin, yakni para wali dan orang-orang salih. Ini baik yang masih hidup maupun sudah mati. Sikap hulu itu bukan hanya ketika sudah mati, masih hidup pun nggak boleh hulu. Kadang-kadang sikap hulu itu melewati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Karena hulu terhadap orang yang dianggap wali atau keturunan wali atau bahkan keturunan Nabi, akhirnya yang mestinya laki perempuan tidak boleh berjabat tangan, akhirnya melakukan jabat tangan. Perempuan-perempuan menciumnya. Mencium apanya? Tangannya. Cium tangannya, bolak-balik. Iku sing diambung lumayan gak iki jare? Hah? Nek sampean kira-kira gimana? Mau atau tidak diciumi tangannya? Kalau antum punya santriwati perempuan-perempuan terus dicium tangannya, mau atau tidak? Kayamu saiki kon durung duwe santri. Kon nek duwe santri sece pikirane. Syaitan itu bisa menggoda siapapun. Apalagi antum disanjung, diagungkan, dihormati, dimuliakan berlebih-lebihan. Wedange ae diperebutkan nek ono sisanya. Itu sudah sikap hulu. Ngalap apa jari ini? Ngalap berkah. Iku lho. Sisae wedange yaimu cepetan, rebutan, grutuk. Bahkan bisa jadi dicoba, dites apa? Siji nanti tidak dihabisin, disisakan. Sing keloro sengaja diidoni, ngetes apa sing gelem. Begitu kiainya pergi,
sambil dilirik, lu sapa sing gelem ngombe duku mau dititeni. Kalau sudah seperti itu, maaf, sikap hulu seperti itu, orang-orang seperti itu bisa dimanfaatkan nggak? Disuruh apa saja mau nggak? Hah? Mau. Dan kalau perlu anak-anak seperti itu dikumpulkan untuk apa? Mengembangkan atau menyebarkan berita-berita, kisah-kisah, cerita-cerita yang hebat, supaya apa? Temennya banyak. Dan itu diciptakan seperti itu karena sangat menguntungkan secara duniawiyah. Padahal itu adalah sebuah pembodohan. Dan banyak di negeri kita seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Santrinya tidak dicerdaskan, tapi mengambil keuntungan dari sikap-sikap yang memang dikondisikan dan diciptakan. Mulai dari yang paling kecil, kalau menghadap tidak boleh melihat wajahnya, kudu dingklu. Kalau jalan kudu apa? Halo? Mendek, apa mendek itu? Mendek, menundukkan, membungkukkan. Kadang bahkan berangkang, kalau perlu ngesot. Ini kakinya diapakan? Kakinya dicium. Ini contoh sikap hulu yang banyak terjadi di masyarakat kita terhadap orang-orang yang dianggap wali. Dianggap wali. Apakah wali benar? Ya kemungkinan dua, memang betul-betul wali, tapi tidak boleh tetap sikap seperti itu. Tapi wali kan ada dua, waliullah dan wali syaitan, kan begitu, pilihannya dua. Ya kalau belum sampai tingkat itu waliullah atau juga bukan wali syaitan, minimal wali murid, Kak wali santri. Nabi mengingatkan, berhati-hatilah kalian dari sikap hulu, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena sikap hulu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis Bukhari, buka Bukhari 1503 di wong kano kabeh. Insyaallah. Ya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, apa kata Umar bin Khattab? Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasul bersabda, janganlah kamu memuji atau memuliakan saya berlebihan, sebagaimana orang Nasrani memuji atau memuliakan anak Maryam. Saya hanya hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasaral masih ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan menyanjungku, memuliakanku, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung, memuliakan Isa putra Maryam. Innama ana abdun, kata Nabi, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Fakulu, maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh, ucapkan hambanya dan utusannya.
Itu sudah sangat proporsional itu. Abduhu wa rasuluh. Kalimat abduhu, hambanya, terkandung di dalamnya makna la ifrat, tidak berlebihan. Adapun wa rasuluhu, utusannya, merupakan kalimat yang mengandung makna di dalamnya la tafrid, tidak meremehkan. Jadi yang pertama, tidak melebih-lebihkan atau tidak berlebih-lebihan, la ifrat, karena beliau adalah hamba Allah. Innama ana basyarum mithlukum, Al-Kahfi 110. Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah hamba Allah, maka tidak boleh ghulu kepada beliau. Tapi juga berikutnya, tidak boleh meremehkan. Maka ayat itu jangan dipotong di situ. Lanjutkan. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Artinya Allah mewahyukan kepadaku, yakni ayat-ayat Allah. Berarti dia seorang nabi dan rasul. Maka jangan kau remehkan beliau. La tafrid, jangan remehkan. Ikhwatal iman, walaupun tidak sedikit dari manusia itu meremehkan beliau, tetapi tidak dikatakan tidak ada orang-orang yang justru melebih-lebihkan beliau. Bahkan bisa disamakan dengan mereka yang meremehkan, atau mungkin lebih. Banyak orang-orang yang menyanjung beliau berlebih-lebihan, baik berupa sikap atau lisan atau yang lain. Misalnya dengan menciptakan syair-syair yang berlebih-lebihan kepada beliau. Ini kita belum bicara tentang wali ya, kita bicara yang paling tinggi saja. Kalau kepada yang tinggi aja nggak boleh, apalagi yang lebih rendah, apalagi kepada para wali, orang soleh, mah kecil itu. Ini Nabi yang jelas-jelas maksum, Nabi yang jelas-jelas Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Nabi satu-satunya yang akan menempati tempat yang disebut Al-Wasilah, satu-satunya tempat tertinggi, dan hanya satu orang yang akan menempati. Dan Nabi yang berharap untuk menempati itu. Tapi kenyataannya banyak yang berlebih-lebihan kepada beliau, menciptakan syair-syair. Kadang-kadang kalimatnya itu melampaui batas. Allahumma sholli sholatan. Kok menengahi? Pura-pura kon gak hafal kon. Kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin bihil uqadu tanhalu bihil uqadu. Itu kalimat yang perlu dikoreksi. Tanhalu bihil uqadu, dengan Nabi, melalui Nabi akan terlepas segala ikatan-ikatan. Itu salah satu kalimat hulu di dalam solawat itu. Mending kalau di situ apa? Dengan solawat.
Karena solawat itu ibadah, bukan dengan orangnya, tapi dengan solawat kepada Nabi. Maka akan lepas ikatan-ikatan simpul itu. Watan fariju bihil kurobu, kan itu kan, berbagai penderitaan akan sirna. Jadi kalimat bihi, dengan Muhammad akan terlepas segala penderitaan, ini perlu dikoreksi. Mestinya dengan selamat, maaf, dengan selawat, dengan solawat kepada Nabi, itu masih memungkinkan. Tapi kalimatnya kan tidak, bihi, dengan beliau. Tapi kalau dengan solawat mestinya apa? Biha, tanhalu bihal kurobu, kan begitu. Tapi kan nggak enak rasanya, dan nggak ada yang solawat seperti itu. Kalimatnya kan bihi. Itu contoh hulu, berlebih-lebihan kepada beliau. Ya Imam Ar-Rusli, ya sanadi, anta babullah. Iku sing pojok guyu, ngerti wafal iku. Sampean gak hafal iku. Wahai pemimpin para rasul, ya Imam Ar-Rusli, ya sanadi, wahai sandaran hidupku. Sandaran hidup. Pertanyaannya, Rasulullah apakah sandaran hidup? Halo? Loh, kamu menengah ente. Rasulullah itu apakah sandaran hidup? Enggak. Ya sanadi, wahai sandaran hidupku, anta babullah, engkau adalah pintu Allah. Mana dalilnya kalau Rasulullah disebut babullah, pintu Allah? Sekalipun beliau memiliki kedudukan yang tinggi, tapi kalimat-kalimat pujian itu hati-hati. Kadang out of control, lepas kontrol, masuk kepada wilayah hulu. Belum yang lainnya, masih banyak syair-syair yang dianggap sebagai solawat, dan memang kadang dinamakan dengan solawat. Solawat ini, solawat itu. Kadang-kadang tanpa dasar ilmu, ya, menganggap bahwa Rasulullah itu adalah punya nama lain, yaitu Yasin dan Toha. Padahal tidak ada dalam hadis, dalam Quran juga tidak ada. Kalaupun ada, nggak ada yang tahu artinya. Bukan itu maksudnya, karena yang tahu hanya Allah. Tapi kadang antum ikut mengucapkan itu. Salatullah salamullah ala, pura-pura gak muni deh. Ala Toha, dianggap bahwa Toha itu nama lain Rasulullah. Salatullah salamullah ala, nyaut pisan. Dianggap bahwa Yasin itu adalah nama Rasulullah. Padahal lihat di Quran, ada nggak kalimat Toha? Ada? Surat berapa? Surat berapa Toha? 20. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, ada artinya nggak di situ? Hah? Ada artinya? Tidak ada. Surat 36 ada Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, di situ ada artinya nggak? Hah? Coba antum cek, barangkali tahu-tahu ada artinya.
Ternyata nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagian ulama menyebutnya ini adalah ayat-ayat mutasyabihat, harful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong di depan ini tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Tapi ada orang yang bersikap hulu kepada Nabi, dianggap itu adalah nama lain dari Nabi. Padahal untuk menetapkan bahwa itu nama Nabi atau nama lain dari Nabi harus butuh dalil. Memang Rasulullah itu punya banyak nama. Kurang lebih ada 10 nama beliau itu. Buka Muslim nomor 2168 tentang nama-nama Nabi. Sudah jelas nama-nama beliau. Tapi cek nanti ada nggak Toha dan Yasin di situ? Iya. Silakan. Dari Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Aku mempunyai beberapa nama. Yang pertama, aku bernama Muhammad. Ana Muhammad. 2. Aku bernama Ahmad. Wa ana Ahmad. 3. Aku bernama Al-Mahi. Al-Mahi artinya penumpas. Di mana? Di mana Allah menumpas kekafiran karenaku. Yamhullahu bil kufri. Allah menumpas kekufuran karena aku. 3. 4. Aku bernama Al-Hashir. Al-Hashir artinya pengumpul. Yuksharun nas biqadamai. Di mana Allah SWT mengumpulkan manusia atas risalahku. Iya. Yang kelima. Dan aku bernama Al-Aqib. Al-Aqibu yaitu penutup. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku, kata beliau. Kemudian, di mana tidak ada seorang jua pun lagi nabi sesudahku. Dan sesungguhnya juga aku oleh Allah diberi nama Rauf, penyantun. Terus, dan Rahim, penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf dan Rahim itu ada dalam surah At-Taubah itu. Penyantun, penyayang. Berapa sudah? 7. Toha ono enggak? Yasine ono enggak? Kau ono. Lu kan masih 7, katanya yang lain ada lagi. 2169, baca. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa nama kepada kami sebagai nama beliau pribadi. Beliau bersabda, aku bernama Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffa. Al-Muqaffa sama dengan apa? Sama dengan Al-Aqib, atau penutup. Al-Muqaffa, Al-Aqib. Tambah lagi berarti 8. Kemudian Al-Hashir, sama dengan tadi. Kemudian Nabiyut Taubah. Dan yang ke 10 dan Nabiyur Rahmah. Ini nama-nama beliau. Tapi tidak ada Toha, tidak ada Yasin. Ini sikap hulu kepada Nabi. Apalagi kalimat sesudahnya, hulunya kepada siapa? Orang-orang yang sudah mati, walaupun itu mereka adalah mati syahid, tapi hulu. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bad. Ayo, sing nyaut, hati-hati ini. Bi ahlil badri. Itu artinya apa? Demi, dia bersumpah demi orang yang mati pada waktu perang Badar, Ahlul Badar. Dia bertawassul dengan Ahlul Badar. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri itu diulang-ulang terus dalam solawat itu. Solawat apa itu? Ayo. Tahu nggak?
Pernah nggak membaca itu? Sering antum. Ya, ini sikap hulu kepada Nabi, hulu kepada orang-orang yang lain di kalangan sahabat-sahabat Nabi, bahkan mereka yang sudah mati. Hati-hati. Jadi peringatan keras Nabi terhadap masalah kubur atau kuburan. Walaupun pada mulanya memang kebiasaan dan sikap hulu itu juga kadang diterapkan ketika orang yang dimuliakan itu masih hidup. Itu sudah ada mulai sikap hulu. Dan terlebih ketika mereka yang dimuliakan itu sudah meninggal dunia. Bahkan kalau sudah seperti itu, manusia kemudian mengikuti kemauan hawa nafsu, maka bisa lepas dari keimanan dan keyakinan yang benar, karena memang mendatangkan uang. Sikap hulu ini akhirnya dimanfaatkan sebagai komoditas. Pengagungan kepada kuburan itu ternyata profitable, mendatangkan duit. Tengok saja di setiap kuburan-kuburan yang diziarahi dengan jumlah manusia banyak, mesti di sana pertama banyak kotak-kotak yang berjajar menuju ke tempat itu. Yang kedua, ada orang-orang yang memerintahkan untuk memasuki celengan itu. Dan yang ketiga, di sekitarnya dijual berbagai aksesoris, merchandise yang berhubungan dengan perkara-perkara pengagungan kepada kuburan. Mulai kembang, terus apa meneh? Menyan, ya sak koncoe lah. Dan yang lain-lainnya. Dan ini kalau sudah marah, akhirnya manusia digiring pada puncak penyimpangan yang bernama syirik. Dan Nabi sudah menutup celah-celah syirik itu dengan cara seperti itu. Jangan mengagungkan manusia, karena tidak layak mereka diagungkan, apalagi sampai keluar kepada derajat kemanusiaan. Jangankan mereka bukan orang yang maksum, Nabi saja yang maksum sudah menutup celah-celah itu. Baik. Kemudian yang kedua, wa haddara sallallahu alaihi wasallam minal bina'i 'alal kuburi. Nabi memperingatkan agar tidak membangun bangunan di atas kuburan. Kalau tadi berkaitan dengan penghuninya, sekarang rentetan dari sikap hulu kepada orang-orang yang dimuliakan dan dianggap sebagai wali. Ketika mereka sudah mati, rentetannya adalah yakni membangun bangunan di atas kuburan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Mereka menganggap bahwa memuliakan mereka itu dengan cara begitu, membangun bangunan. Apalagi zaman sekarang sudah kelewat batas. Bukan hanya dibangun di atasnya bangunan kubah, tapi juga kuburannya itu dihias dengan roncean bunga yang itu tidak sedikit harganya, mengeluarkan biaya banyak. Kalau dulu kan ditutup dengan kain, dibungkus mesannya, sekarang full, semua tertutup dengan bunga. Di atasnya pun dipasang kerlap-kerlip lampu. Jadi tempat itu
bukan seperti kuburan lagi, tapi sudah seperti tempat pernikahan. Sudah seperti tempat pernikahan. Padahal kuburan itu tabiatnya sepi dan tidak ramai. Gelap apa terang? Gelap. Begitu kata Nabi, sifat dari kuburan itu gelap. Dalam hadis Muslim nomor 752 kalau tidak salah. Silakan. 752 750 atau 52. Jangan kau jadikan kuburan rumahmu. Sebab 752. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Rumahmu itu jangan apa? Jangan sepi. Tapi ramaikan rumahmu itu. Jangan kau jadikan seperti kuburan. Kuburan itu tabiatnya sepi. Rumahmu jangan sepi, harus ramai. Ramai dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan apa? Lanjut. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Tapi tentu bukan hanya Al-Baqarah, seluruh Al-Quran, seluruh dari ayat-ayat Allah itu dibaca di dalam rumah kita supaya ramai. Kalau kuburan bukan tempatnya untuk meramaikan itu. Walaupun itu ramai bacaan Quran. Tapi bacaan Quran itu harus diramaikan di mana? Di rumah, di masjid. Ini pemahaman hadis ini. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebaliknya adalah, yaitu apa? Jangan rumahmu sepi, ramaikan dengan Al-Quran. Sebaliknya, kuburan tetap sepi, jangan malah diramaikan. Tapi sekarang kuburan ramai enggak? Kebalik. Masjidnya sepi, kuburannya ramai. Maka fungsi kuburan yang mestinya sebagai tempat untuk zikrul maut, bukan malah ingat mati. Ingat apa? Karena padang, terang, benderang, kerlap, kerlip. Bukan ingat mati lagi sudah. Ketawa ketiwi di situ. Sudah tidak takut lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Ini. Nah, Nabi menutup celah itu. Kama ruwiya Abul Hayyaj Al-Asdi qal, sebagaimana riwayat Abul Hayyaj Al-Asdi, ia berkata, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berkata kepadaku, kata Abul Hayyaj Al-Asdi, berkata kepadaku, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ala ab'atsaka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, yakni Abul Hayyaj, aku mengutus kalian sebagaimana Rasulullah telah mengutus diriku. Itu Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Allah tad'a timsalan illa tomastahu. Jangan kau tinggalkan patung-patung berhala, melainkan kau hancurkan itu semua. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu.
Dan jangan kau tinggalkan kuburan-kuburan yang ditinggikan di atasnya bangunan, melainkan kau ratakan dia dengan tanah. Ini perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib, beliau memerintahkan kepada siapa? Abul Hayyat Al-Asdi untuk melakukan itu di tempat-tempat yang terdapat dua perkara itu. Kalau ada patung berhala, hancurkan. Kalau ada kuburan yang ditinggikan, ratakan. Saiki ya apa kira-kira? Nek dirotokno, langsung sampean ditegep sampean. Dilebokno nang ndi? Dilebokno nang umplung sampean. Ya. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia dalam perjalanannya. Manusia ini sudah mulai menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Hadis itu terdapat dalam riwayat Muslim. Yang ketiga, wanaha an tajsisiha wal binaa 'alaiha. Larangan yaitu mengapur kuburan dan membangun bangunan di atasnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qal, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengecat, mengapur kuburan. Oleh saya gak dikapur, tapi malah di keramik podo ae. Jadi kapure digawe sik, keramik itu kan kapur kan? Ya kan ada warnanya kan? Iya, kan dulu kan kapur kan langsung basah diteletin. Sekarang enggak, diciptakan kapurnya dulu berupa padat, namanya apa? Keramik, tekel, marmer, apa meneh? Itu kan kapur padat. Dibentuk lempengan-lempengan kemudian ditempelkan. Jangan gagal paham. Lu Ustaz sing gak oleh ku ngapur. Gak ono larangan ngeramik ambek ngei granit, gak ono. Sama aja. Ngapur zaman dulu dengan cair supaya kering. Sekarang apa? Dicetak dulu kapurnya dengan warna-warni dan ornamen dan hiasan atau yang indah apapun bentuknya. Wa ayyak ada alaih, dan jangan duduk di atasnya. Wa ayyabna alaihi binaan, dan jangan kau membangun bangunan di atasnya. Hati-hati. Kalau ingin tahu kuburan yang sesuai syariat, makam kuburan makbaro mana? Baqi al-Gharqad yang berada di tanah suci Makkatul Mukarramah. Ada makam namanya Ma'la. Lihat bagaimana kuburan di sana. Ada enggak seperti yang ada di tempat kita? Sing dikejing, di keramik, dikai watu-watu. Marano dikai mesan, digambari. Abu Jundi wafat. Aku aja sing tak gawe contoh, nek sampeyan tak gawe contoh ngamuk. Ditulis, enggak ada perintah menulis. Makam Baqi al-Gharqad boleh memberi tanda, meninggikannya boleh, yaitu setelah menguburnya. Itu pun hanya gundukan tanah, tidak seperti sekarang kan, dipaten, disemen. Kemudian dikasih tanda boleh, silakan. Tanda batu perlu ditulisi? Gak perlu. Kenapa? Karena tanda itu cukup dikenal oleh keluarga. Orang lain gak perlu tahu. Makanya yang tahu tandanya ya keluarganya. Oh, batunya bentuknya seperti ini. Dan gak ada orang iseng urup iki kok atune luwe apik rek, tak pindah tak urupi. Gak ono. Gak ada pikiran begitu. Karena memang batu itu tanda, sebagai tanda
bahwa ini kuburan keluarga saya, bapak saya, ibu saya, anak saya. Nangkene ditulis, kalau perlu dipesankan relief dari marmer, dicetak. Belum lagi yang lain, kalau dia pahlawan dikasih helm wojo bahwa dia adalah pahlawan. Nek ono bambu runcing dibikin itu dari besi, bambu runcingnya dicat kuning mirip, ditaruh di situ. Sing umum iku apa? Biasanya nang dukur kuburane ono kendi. Umum itu ya. Ya, nggak ngerti saya dari dulu itu dipakai apa kendi itu? Hah? Untuk apa Pak kendi itu, Pak? Buat minum. Kayak ngombe sapa? Nek kayak ngombe kok ket biyen kok kendi ngono lho, kok gak berubah dispenser. Kan esok panas dingin mestine. Begitulah keadaan di negeri kita. Mestinya kembali kepada syariat. Syariat itu berarti mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi. Maka jangan hulu, bersikap berlebihan. Baik dalam masalah orang-orang yang alim, baik ketika dia masih hidup maupun sudah mati. Yang kedua, masalah apa? Yaitu masalah kuburan. Jangan kau bangun bangunan di atasnya. Dan jangan lupa juga yaitu peringatan Nabi SAW untuk tidak duduk di sana dan juga sholat menghadap ke sana. Itu peringatan dari Nabi SAW. Kalaupun kita mau berdoa kepada ahli kubur, Nabi sudah memberi contoh. Cara berdoa di kuburan itu cukup berdiri. Cukup berdiri. Mau dekat kuburannya boleh, mau di pintu kuburan boleh, mau agak jauh sebelah manapun boleh. Yang penting adab etikanya berdoa menghadap kiblat, berdiri dan mengangkat kedua tangan, dianjurkan dan dicontohkan Nabi. Dan beliau berdoa diulang sebanyak 3 kali. Itu cara mendoakan ahli kubur. Hadis Muslim. Nanti insya Allah yang akan datang kita akan buka. Cara bagaimana berdoa di kuburan untuk ahli kubur. Tidak sebagaimana orang-orang sekarang sudah melenceng dan menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Nabi. Karena dalilnya berdoa berdiri bukan hanya hadis tapi juga Quran, surat At-Taubah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan, silakan, saya beri waktu. Silakan. Monggo. Diganti dengan penghuni baru. Oh iya. Baik. Apakah ada tuntunan ziarah ke kubur orang tua? Perintah ziarah itu tujuannya 2. Mendoakan ahli kubur dan mengingat mati. Itu minimal 2 tujuan itu harus ada pada yakni orang-orang yang berziarah kubur. Niatnya untuk ingat mati dan mendoakan ahli kubur. Tapi dengan catatan, kalau kuburan itu adalah kuburan Muslim atau kuburan Islam, makam Islam, maka kita dianjurkan mendoakan. Tapi kalau tidak boleh mendoakan. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang-orang yang ada di kuburan non Muslim. Contoh kuburan Cina, nggak boleh. Cuman satu tujuannya apa? Ingat mati. Bagaimana dengan kuburan orang tua? Maaf, Nabi sendiri itu pernah ziarah ke kubur orang tuanya. Siapa? Ibunya.
namanya Aminah. Tapi beliau sesampai di sana menangis beliau. Kenapa? Allah tidak mengizinkan beliau mendoakan ibunya, yaitu memintakan ampun untuk ibunya. Allah tidak mengizinkan. Makanya beliau nangis. Dan sahabat-sahabat pun ikut menangis ketika itu. Buka Sahih Muslim nomor 926. 924 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya. Rasul berziarah di kubur ibunya. Saya tanya, ibunya itu masuk Islam apa belum? Halo? Nabi belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40. Ya. Ibunya sudah meninggal lama kan? Ketika masih kecil. Sementara pada saat itu di Jazirah Arab apa yang terjadi? Halo? Kesyirikan di Jazirah Arab kan? Mereka menyembah Latta, Uzza, Manat, Hubal. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Lalu beliau menangis. Maka menangis pula lah orang yang ada di sekelilingnya. Menangis pula para sahabat di sekelilingnya. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa beliau menangis. Kemudian beliau bersabda, aku memohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Iya. Kemudian aku mohon izin untuk sekedar menziarahi kuburnya dan Allah mengizinkanku. Jadi Nabi hanya diberikan izin untuk menziarahi, tapi tidak diberi izin untuk mendoakan. Ini menandakan bahwa ziarah kubur itu tujuannya dua. Yaitu apa? Yaitu mendoakan ahli kubur dan ingat mati. Oleh karena itu, apa kata Nabi? Karena itu pergilah kalian ke kuburan. Fazurul kubur. Pergilah kalian ke kuburan. Kenapa? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Nek kuburane makam Islam, silakan berdoa sekaligus ilngin mati, ya Allah. Ngene ya kuburan ya. Ingat mati. Utsman bin Affan itu kalau ke kuburan jenggotnya itu teles kebes. Basah dengan apa? Dengan air mata, nangis. Makanya maula atau pelayan atau mantan budak Utsman namanya Hani mengingatkan, hai Utsman, kau diingatkan surga neraka, kau tidak menangis. Tapi kenapa kau di kuburan ini menangis? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu kedudukan pertama dari terminal perjalanan akhirat yang lain. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari kuburan ini, sesudahnya akan lebih mudah. Sebaliknya, faman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Siapa yang tidak selamat dari kuburan ini, sesudahnya akan lebih dahsyat siksanya. Itu Utsman bin Affan. Begitulah para salafus soleh. Nang kuburan itu sedih rek. Sikap itu kelihatan. Bahwa dia takut, sedih. Ini enggak nang kuburan, malah peringas, meringis, cekikak, cekikik, guyon nang kuburan. Ya kan?
malah nyanyi kadang-kadang, malah kadang ditempati maksiat, ya kan? Bengi-bengi. Makanya hati-hati sampai aja nanggone Kembang Kuning Surabaya, bahaya. Masih kuburan Cina itu bahaya kok, hilang dalane kok nang. Nah kayak ini contoh. Berarti Nabi pernah ziarah kubur enggak? Ya, silakan ziarah kubur. Kemudian mengenai mayit itu apakah boleh ditumpuk? Ditumpuk boleh. Tapi syaratnya pertama sama-sama muslim. Yang kedua, tidak boleh ditumpuk apabila mayit itu masih utuh. Mengenai kapan waktunya itu kebijakan masing-masing tempat. Kalau di Saudi itu dicek itu setiap 3 tahun. Kalau sudah nggak ada ditumpuk, nggak ada ditumpuk lagi. Mungkin sudah jadi tanah. Tapi kalau oto dibiarkan. 3 tahun lagi dilihat oto diterus dibiarkan. Oto terus ya dijarno terus. Dan untuk melihatnya itu bagian kaki itu ada lubang untuk melihat. Ada kotak dilihat kaki, bagian kakinya masih utuh enggak? Untuk bagian kepala enggak. Ya, silakan. Kenapa? Ya, bagus. Jadi makam Rasulullah itu dulu bukan termasuk wilayah masjid. Zaman dulu terpisah. Ini makam Rasulullah, masjidnya di mana? Di samping. Kan gini kan? Makanya di sini ini raudhah. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Ini raudhah. Di sini mimbar. Di sini masih tempat masjid juga. Jadi mimbar ini itu sepadan dengan rumah Rasulullah, garis sepadannya. Kemudian ada perluasan di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman bin Affan, dan sampai masa-masa raja sesudahnya atau penguasa sesudahnya, sampai seakan-akan kubur Nabi ini masuk wilayah masjid. Tapi karena dulu kemauan raja, nggak ada yang menentang. Dan kalau seandainya ditentang, ini akan terjadi madorot banyak. Makanya para ulama dulu mereka mengambil mafsadat dan maslahahnya. Ini kemauan dari penguasa untuk meluaskan masjid. Nah, walaupun sudah diingatkan oleh para ulama, tugas ulama itu mengingatkan. Tapi tidak mesti apa yang disampaikan, hujah ditegakkan oleh para ulama itu diterima. Sehingga realita yang terjadi ya seperti saat ini. Rumah Rasulullah itu seakan-akan sudah menjadi bagian dari masjid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ternyata sungguh pun sudah seakan menjadi bangunan masjid, itu sudah didesain sedemikian rupa bahwa bangunan yang termasuk area makam Rasulullah itu ternyata berlapis-lapis. Dan dengan posisi yang dimiringkan, sehingga orang itu tidak akan bisa menghadap langsung ke makam Rasulullah. Tapi apa? Mereka menghadap ke arah kiblat, makam Rasulullah berada di samping. Adapun yang di bagian belakang ini dibuat jalan. Maka kalau ada jalan ini tidak dianggap langsung menghadap makam. Belum di dalamnya itu dibuat tembok 3 lapis dengan posisi miring. Nanti antum bisa dilihat YouTube ya, dan penjelasannya di YouTube. Bagaimana makam Rasulullah bentuknya masih asli seperti zaman dulu. Dalamnya, kalau luarnya itu sudah ditutup dengan dinding lapis-lapis. Nah, yang di belakang yang mestinya dia bisa menghadap langsung ke Rasulullah, itu ada tempat yang disterilkan. Tempat yang dulu namanya Ahlus Suffah, tempatnya sahabat-sahabat Nabi yang miskin, yang tidak punya rumah, yang masih bujang, itu mereka tinggal di tempat itu. Mereka disebut dengan Ahlus Suffah.
Nah, tempat Ahlus Sufa sekarang itu steril. Jarang sekali ditempati sholat, dan itu tempatnya para askar berjaga. Bahkan di sekeliling makam Rasulullah itu dibikin jalan khusus tempat untuk menjaga yang dilakukan oleh para tentara atau polisi. Jadi nggak bisa langsung. Dan jangan macam-macam pegang-pegang gini, pasti akan dilarang, digeret nanti. Makanya bersyukur antum sekarang dijaga makam Rasulullah. Orang yang sedikit kelihatan aneh langsung digiring keluar. Kalau enggak, pemenek bulan mulut rame. Makanya kita bersyukur dipegang oleh hukumah saat ini, yakni dinasti Saudiyah. Sehingga banyak. Dulu dinasti Saudiyah ini berkolaborasi dengan ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah, penyimpangan-penyimpangan. Situ ngurusi urusan negara, situ ngurusi agama. Tapi berkolaborasi. Hasil akhirnya seperti sekarang ini. Tempat Nabi kita ini terjaga, nggak ada amalan-amalan bid'ah yang merajalela. Coba kalau tidak, pasti orang-orang Syiah, orang-orang Sufiyah pasti akan mengadakan ritual besar setiap tahunnya di tempat itu. Tapi kenyataannya hari ini terjadi atau tidak? Tidak. Makanya kita bersyukur. Kalau enggak pasti akan berebut itu. Mereka mengklaim saya yang lebih berhak untuk mengadakan acara ini. Saya akan lebih berhak mengadakan acara ini. IO internasional akan datang buat acara ini dan itu. Wes repot akhirnya. Makanya ada akreditasi IO yang akan menyelenggarakan acara apa? Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, mewujudkan cinta kepada Nabi itu bukan dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan Nabi. Dengan ittiba kepada Rasul, menjaga agama ini dengan baik, itu hakikat mencintai Nabi, bukan cinta emosi. Hanya sekedar baca-baca syair, kau lantunkan sambil menangis karena kau merasa, kau anggap dirimu rindu kepadanya, tapi kau benci kepada sunnahnya, atau bahkan kau tenggelam dalam perbuatan syirik dan bid'ah, tapi kau mengaku diri cinta kepada Nabi. Jauh, ta'arud, bertolak belakang semua itu. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.